Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, saya Topan yang akan menjadi fasilitator dari pelatihan kali ini. Selamat datang di The Art of Public Speaking. Supaya saya tidak berasa berbicara sendiri, saya ingin menyapa teman-teman. Bolehkah, kali ini sore-sore, biasanya habis mandi ya, jam segini fresh gitu ya. Bolehkah saya minta izin untuk on-kan kamera teman-teman, supaya saya bisa berinteraksi, menyapa, dan kita bisa saling berbagi. Thank you Mbak Ari sudah on-kan kamera, Mbak Setia Tia juga. Boleh saya sapa nih Mbak Ari dulu yang sudah on kamera. Mbak Ari, ini lokasinya di mana? Lokasinya di mana? Kemudian apa ekspektasinya ikut acara The Art of Public Speaking sore ini? Terima kasih Pak Hojayadi juga sudah on Bapak kamera. Ibu semua, nama saya Ari Febi Aryani. Saya lokasinya di Solo, Pak. Masya Allah. Di Solo, Jawa Tengah. Ekspektasi saya ikut The Art of Public Speaking ini untuk mengasah kehobian saya dalam berkomunikasi, dan ini juga akan sangat mendukung dengan pekerjaan saya tentunya, karena saya juga di bidang marketing gitu kan ya, dan saya sering bertemu dengan banyak orang. Yang pasti saya juga mengakui bahwa saya punya sedikit kekurangan, misalkan siapa tahu ngomongnya masih belepotan, belum teratur, belum terarah. Nah mungkin dengan ikut The Art of Public Speaking ini saya akan jauh lebih tertata lah gitu. Baik, terima kasih Mbak Ari dari Solo ya. Dari cara Mbak Ari berbicara 10-15 detik tadi, saya bisa menilai memang Mbak Ari punya kecenderungan dalam berkomunikasi. Jadi rasanya ini nanti bisa bantu sesi saya setengah terakhir biar Mbak Ari yang bantu jelasin ya. Mbak Setia, Mbak Tia. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Tia di mana Mbak Tia? Saya di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Masya Allah. Ya, boleh cerita apa yang menjadi ekspektasi ikut acara ini? Saya berharap nanti kita bisa penuhi. Ekspektasinya ya ini sih lebih ingin mengasah lagi kemampuan berbicara saya, karena kebetulan saya itu sering mimpin rapat juga ya, tapi seringkali di dalam hal tertentu itu suka timbul rasa nggak percaya diri dan sebagainya. Makanya pingin lebih lebih memahami diri juga sih sebenarnya, dan ingin belajar lebih di tempat ini, insya Allah. Baik, terima kasih Bu Tia. Semoga ekspektasinya kita bisa penuhi di sesi yang singkat ini. Dan sama-sama, saya mungkin sebagian waktu saya akan belajar dari Bu Tia ini ya.
Baik, ada Mas Indra Wardana juga. Boleh saya menyapa di mana dan boleh tahu apa ekspektasinya sebelum teman-teman yang lain nanti juga akan on-kan kamera. Silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Indra. Saya kebetulan di Jakarta, di Sleepy. Saat ini saya ekspektasinya ingin kembali mengasah tentang communication skill, terutama sebelumnya sebetulnya saya guru biologi di SMP, namun 2004 sudah tidak pernah mengajar lagi. Jadi sekarang agak krisis kepercayaan diri untuk bagaimana cara berkomunikasi yang baik, gitu Pak. Jadi setelah sejak 2004 di perbankan, dan kebetulan untuk training saya sudah jarang lagi training. Kalau dulu sebetulnya trainer untuk teller gitu, sekarang jarang ngajar lagi. Jadi lama banget lah. Ingin bagaimana ini lagi kiat-kiatnya. Baik, terima kasih Pak Indra. Baik, ya, Pak. Terima kasih Pak Indra dan Bapak Ibu yang lain. Ya, jadi sekilas tadi kita bisa melihat profilnya, ada yang marketing, ada yang biasa memimpin rapat, ada yang bahkan guru dan trainer sebelumnya ya. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa melihat bahwa public speaking adalah tentang skills ya. Namanya skills bukan hanya knowledge ya. Kalau knowledge kan tadinya kita nggak tahu, kemudian kita jadi tahu ya. Tetapi skills lebih dari itu, sesuatu yang ternyata setelah kita tahu harus kita praktekkan terus. Ya, tadi Mas Indra sampaikan, bahkan dulu saya pengajar, dulu saya trainer, tetapi sudah sekian tahun tidak saya lakukan, sehingga ada kaku lagi untuk memulai. Gitu ya. Jadi baik yang sudah belajar maupun yang baru mulai belajar, dari sini kita dapat pelajaran bahwa public speaking adalah tentang sesuatu yang insya Allah kita bisa pelajari, tapi lebih dari itu kita harus terus praktekkan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, nanti yang lain juga akan saya coba sapa. Izin saya akan memulai untuk tampilkan slide. Cek apakah slide-nya sudah tampil? Halo? Sudah ada. Sudah ada, Pak. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Saya berharap semoga acara ini diberi kelancaran dan kita memperoleh sebanyak-banyak manfaat. Marilah kita sama-sama memulainya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dikisahkan dalam sirah Nabawiyah, satu ketika di awal perjuangan dakwah Rasulullah, saat itu pengikut Rasulullah jumlahnya masih sedikit, dan kita ketahui para penduduk kaum Quraisy banyak menentang, memprotes, dan tidak menyetujui adanya perjuangan dakwah yang mengesahkan Tuhan. Ya. Para pemimpin Quraisy mencoba dengan berbagai upaya supaya Rasulullah SAW berhenti dalam berdakwah. Di antara satu upayanya adalah membujuk paman Rasulullah yang juga merupakan pemimpin Quraisy untuk meminta Rasulullah menghentikan dakwah. Kita kenal Abu Thalib adalah salah satu pemimpin Quraisy yang juga disegani oleh masyarakat Quraisy. Sehingga Abu Thalib berbicara dengan Rasulullah SAW. Wahai ponakanku, sesungguhnya para pemimpin Quraisy telah datang kepadaku berkata ini dan itu tentang dakwahmu. Aku mohon, hentikanlah dakwahmu itu, dan jangan engkau beri aku beban yang tidak mungkin aku bisa menanggungnya. Mendengar pernyataan itu dari sang paman, tentu di hati Rasulullah ada perasaan kecewa, sedih, dan terluka. Tetapi perhatikan statement yang keluar dari mulut yang suci baginda Rasulullah SAW. Duhai pamanku, tadinya aku berpikir engkau akan berada di pihakku. Demi Allah, andai mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, agar aku menghentikan perjuangan dakwah ini, maka tidaklah aku lakukan, hingga aku memenangkannya atau aku mati binasa karenanya. Mendengar statement itu, paman Rasulullah berubah pikir. Hanya dengan satu rangkaian kalimat,
rangkaian kata-kata yang begitu efektif dan indah. Kemudian paman Rasulullah berkata, baiklah, lanjutkan saja dakwahmu. Aku akan mendukungmu dengan caraku. Bapak Ibu, rekan-rekan saudara sekalian, ketika kita akan memulai public speaking, yang adalah bagian dari communication skills, saya dan tentunya kita semua percaya, yakin, bahwa ada sosok tauladan yang paling fasih bicaranya, paling pandai menentukan pilihan kata dan diksi yang paling tepat untuk berbicara secara efektif dengan berbagai jenis audiens, gitu, lawan bicara, yakni baginda Rasulullah SAW. Ya. Jadi yang kita akan pelajari saat ini adalah sesuatu yang juga dicontohkan langsung. Beliau terkenal sangat fasih, beliau terkenal sangat efektif, sehingga seluruh perkataannya bisa diingat hingga sekarang, ya, dibukukan berupa hadis dan sebagainya. Sehingga kalaupun saya mencoba mengulang kata-kata itu, saya memiliki kesulitan untuk bisa sekuat dan seindah bagaimana Rasulullah menyampaikannya. Ya, dalam kondisi yang sulit seperti itu, kata-kata yang keluar begitu efektif, bahkan lawan yang hendak menghentikan langsung menjadi mendukung hanya dengan serangkaian kata. Ya, saya berharap kepada Allah semoga yang kita diskusikan saat ini, kita pelajari sama-sama, tidak bertentangan dengan tuntunan ajaran agama dan tidak bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh suri kita. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Izin saya share kembali screen-nya. Tadi sekelas saya sudah perkenalkan diri, Bapak Ibu boleh menyapa saya Topan, gitu ya. Jadi ini adalah beberapa background secara pengalaman pekerjaan saya. Dari tahun 2016, alhamdulillah saya sudah bisa menjalani kegiatan yang selalu membuat saya selalu merasa berenergi, gitu ya. Ini mengajar. Jadi mengajar adalah passion. Sementara Senin sampai Jumat saya bekerja secara formal. Saat ini saya di Panindaba Syariah. Ini beberapa lembaga di mana saya pernah mendapat kesempatan untuk bekerja, untuk mengajar di sana. Mostly adalah soft skills, jadi terkait leadership, selling skill, service, termasuk communication skills ini. Kemudian ini beberapa moments, gitu ya. Jadi easy termasuk yang saya beberapa kali mengajar di sana, mungkin 5 atau 7 tahun yang lalu. Jadi alhamdulillah saya merasa bagian dari IZI. Mudah-mudahan IZI merasa demikian juga, mengakui saya sebagai keluarga besar. Dan kalau dulu kita offline ya, bisa berfoto seperti ini. Sekarang kita lakukan dengan media yang kita bisa lakukan, ini online. Ini beberapa corporate training yang juga kita lakukan di Jakarta maupun di luar kota. Dan kita masuk ke ground rules, aturan main. Ya, yang pertama adalah kita memulai tadi alhamdulillah tepat waktu jam 4 dan kita akan lakukan acara ini insya Allah paling lambat hingga 5:30 nanti. Karena ba'da maghrib ada yang sudah nunggu Piala Thomas juga ya. Indonesia akan final melawan Tiongkok, jadi nggak apa-apa ini ngabuburit. Baik, nah ini adalah aturan berikutnya. Jadi Bapak Ibu, ketika di tengah saya menyampaikan materi, ada pertanyaan, ya, jangan tunda pertanyaan hingga saya selesai membahas. Boleh langsung interrupt, ya, boleh langsung on-kan audionya, ya. Pak Tovan saya mau tanya, Mas Tovan saya mau tanya, silahkan di-interrupt saja tidak apa-apa. Karena kalau menunda bisa kita menjadi lupa. Atau boleh juga tulis pertanyaan di chat. Insya Allah nanti saya atau moderator akan membacakan sehingga kita berupaya supaya tidak ada pertanyaan yang terlewat sebisa mungkin. Baik, dan ini adalah 2 agenda yang kita akan bahas hari ini, karena tadi saya terinformasi barangkali 70% adalah peserta yang baru, selebihnya 30% adalah yang pernah mengikuti. Jadi ada 2 agenda inti. Kita akan bicara tentang the presenter, the communicator, berarti the public speaker, gitu ya, orang yang berbicara, orang yang menyampaikan message, orang yang tampil untuk mempresentasikan sesuatu, dan di sisi lain kita juga akan belajar tentang how to analyze the audience, ya. Dan bahkan di sesi kedua ini nanti kita akan perbanyak sebagai kelanjutan dari sesi yang pertama yang ternyata saat itu juga kita tidak cukup waktu, ya. Baik, kita akan mulai lagi dari sini, teman-teman. Saya ingin mendengar cerita dari
teman-teman, khususnya yang baru mengikuti sesi ini, apakah tentunya kita semua punya pengalaman pernah berpresentasi, baik itu presentasi yang kita anggap gagal ataupun berhasil, ya dua-duanya kita masih ingat hingga sekarang, ya. Tolong di-sharing supaya keberhasilannya mungkin bisa kita contoh atau kegagalannya kita bisa cari tahu karena apa, ya. Baik, di antara teman-teman siapa yang akan sharing? Saya dulu pernah presentasi seperti ini, baik yang gagal maupun yang berhasil. Ada yang mau berbagi cerita? Atau saya sebut aja ya, sambil saya supaya kenal. Mbak Aisyah Al-Husna, Pak Ahmad Jayadi, Mas Rinas Rahman, Mbak Rizky S. Putri. Halo. Oke, kalau gitu saya beri kesempatan untuk yang on kamera saja. Bu Tia, mewakili teman-teman, saya ingin dengar sharingnya. Ya, tadi kan sering memimpin rapat. Ya, apakah ada pengalaman bahwa saya pernah berkegiatan seperti itu? Bisa jadi komunikasi kelompok gitu ya, yang dihadapi hanya 2, 3, 4 orang, tapi bisa juga komunikasi yang lebih dari itu, kita kategorikan public speaking. Kemudian masih teringat sampai sekarang, bisa jadi karena kegagalannya atau karena keberhasilannya. Boleh sharing dulu? Ya, baik Pak, terima kasih kesempatannya. Sebenarnya kegagalannya bukan pas mimpin rapat nih Pak. Saya pernah ikut kompetisi ya, guru berprestasi tingkat DKI. Saat presentasi itu saya merasa gagal karena apa? Yang pertama persiapan untuk presentasinya itu saya kurang matang. Kemudian yang kedua ternyata materi yang saya bawakan itu kurang gregetnya gitu, jadinya ngerasa gagal di saat presentasi tersebut. Dan kebetulan itu berlangsung sampai 2 kali gitu ya, pengalaman 2 kali. Yang memang benar-benar gagal itu yang pertama gitu ya, yang tiba-tiba di pertengahan itu blank, zero sama sekali gitu. Dan itu sampai dengan sekarang saya mengingatnya gitu. Pas yang kedua, padahal itu udah pengalaman ya. Yang kedua, kalau yang kedua itu lebih kepada persiapan yang kurang gitu. Meskipun lancar menyampaikannya, tapi saya yakin ketika pas di akhir ya agak kecewa dari hasilnya. Itu sih Pak. Terima kasih sudah sharing. Ya, jadi ini berarti presentasi yang terencana ya. Kita tahu ada schedule-nya kapan, kita tahu materi yang harus dibawakan apa, kita tahu siapa saja audiensnya. Iya, betul Pak. Enggak sih, sebenarnya gini, saya waktu itu ikutnya itu dadakan. Oke. Karena dadakan itu barangkali. Ya, yang pertama itu cuma dalam waktu 1 pekan gitu saya harus siapkan presentasi. Kalau yang kedua itu cuma dalam waktu 3 hari. Nah, dan kebetulan baru banget tahun 2019 kemarin yang 3 hari itu. Baik. Itu. Terima kasih. Halo Mbak Raida, dengar suara saya? Iya, dengar. Ya, Mbak Raida di mana lokasinya? Tetangganya Bu Tia. Oke, alhamdulillah ya. Terima kasih sudah on kamera. Baik. Oke, teman-teman, terima kasih tadi Bu Tia sudah sharing experience yang masih memorable sampai sekarang, memorable experience. Teman-teman, di antara kita tentu punya pengalaman seperti itu, ya, baik yang berhasil maupun tidak dan masih diingat sampai sekarang. Bahkan ada beberapa kesempatan, tetapi ternyata ada kesan seperti tadi, saya masih belum puas dengan hasilnya. Baik kita coba kupas ya satu persatu. Biasanya apa sih yang jadi challenge, jadi tantangan ketika kita akan presentasi dalam bentuk apapun, adalah sebagian dari kita itu merasa gugup ketika memulai presentasi, ya teman-teman. Bahkan ada namanya glossophobia, ya di dunia medis. Glossophobia adalah seseorang yang merasa memiliki kekhawatiran berlebih ketika harus berbicara di depan umum, ya. Buat dia kalau harus bicara di depan umum
itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan, membuat khawatir, mimpi buruk gitu ya. Itu bahkan sudah merupakan bagian dari gangguan ya, fobia, sudah menjadi fobia ya. Maka gugup itu ternyata juga bisa merupakan fobia. Jadi ada seseorang yang memang seperti itu, gugup aja ya. Dan itu perlu penanganan yang lebih gitu ya. Kemudian tadi Bu Tia juga sampaikan, pada saat itu saya tidak begitu percaya diri karena merasa persiapan saya belum begitu matang. Ya, karena saya mendadak gitu ya. Kita kehilangan percaya diri bisa jadi karena tidak begitu confidence dengan materi yang disampaikan. Tidak begitu confidence dengan waktu persiapan. Atau kita menemukan bahwa ternyata kalaulah itu penguji, kalaulah itu audiens atau siapapun itu yang kita hadapi, ternyata sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Saya kira audiensnya seperti ini. Tetapi ketika saya mulai presentasi, baru saya tahu ternyata audiensnya seperti ini dan seperti itu. Jadi kita kaget sehingga kita kehilangan kepercayaan diri. Kemudian hal yang lain yang biasa menjadi challenge adalah kita kehilangan fokus. Ya, sesaat sebelum kita presentasi, kemudian ada informasi masuk, ada WA dari atasan minta dipenuhi beberapa hal saat itu juga. Nah, biasanya fokus terpecah ya. Jadi Mas Rizky hari ini mesti lead program ini, tetapi saat yang sama kemudian ada tugas tuh harus ke luar kota, makanya terima kasih masih bisa bergabung walaupun sambil berkendara. Fokusnya terpecah. Itu sering juga kita alami ya. Mau presentasi terus diminta bikin laporan saat itu juga, wah itu fokusnya terpecah. Itu salah satu challenge. Challenge berikutnya adalah tidak siap. Ya, di presentasi yang kedua Pak, saya malah baru tahunya H-3. Gimana saya bisa siapkan itu semua? Saya belum siap. Bagi sebagian orang, ya kalau nggak siap lebih baik saya nggak usah presentasi deh. Ya, kalau nggak siap lebih baik saya minta reschedule aja minggu depan atau 2 minggu, karena dia merasa segala sesuatu harus settle. Nanti kita akan pelajari kenapa ada orang-orang yang tipikal seperti itu. Tetapi ada orang-orang yang siap tidak siap, maka dia akan maju saja, show must go on gitu ya. Menghadapi hal seperti itu dia relax ya. Kalau nanti saya tidak siap menemukan sesuatu ya nggak apa-apa, saya nanti bisa berkreativitas. Nanti saya bisa menyampaikan sesuatu. Jadi lebih tenang. Ternyata ada juga yang tipikal-tipikal seperti itu. Ini adalah di antara beberapa yang menjadi challenge ketika kita akan berpresentasi. Ya. Dan kemarin kita sudah bahas di antara obat dari itu semua adalah sebaik-baik persiapan. Ya. Teman-teman, meski kita melihat beberapa orang begitu ahli, begitu piawai, begitu lancar, berbicara di depan umum, ya mampu menyampaikan message dengan begitu menarik, mampu mengontrol body language-nya sehingga dari awal sampai akhir audiens selalu memperhatikan, gitu ya. Jangan disangka sebelum dia masuk dia akan merasakan hal seperti itu juga, gitu ya. Jadi saya tentu teman-teman juga melihat, gitu ya. Misalnya MC yang sudah terbiasa sebelum naik panggung dia mundar-mandir di belakang, mungkin berulang ke kamar kecil dan seterusnya. Jadi rasa gugup itu hal yang rasional, ya, yang membedakan kita dengan mereka yang kita lihat sudah seperti ahli adalah mereka tahu bagaimana memanage rasa gugup itu. Mereka tahu bagaimana membungkus ketidaksiapan itu. Ya, sebenarnya hal yang manusiawi. Jadi kalau kita menghadapi beberapa challenge tadi, jangan kemudian down karena semua mengalami itu. Yang perlu kita fokus adalah kita mulai belajar bagaimana menangani itu, how to handle it. Ya. Jadi di antara obat menangani itu tadi saya sampaikan adalah sebaik-baik persiapan. Ya. Apa saja sih kira-kira yang harus dipersiapkan? Teman-teman, tadi dari case-nya Bu Tia, bahwa persiapan tentang konten itu sesuatu yang wajiblah hukumnya. Ya. Teman-teman harus tahu apa yang akan disampaikan. Sebisa mungkin sebelum presentasi kita melihat lagi slide demi slide, kemudian belajar 360 derajat tentang apa saja yang mungkin dijadikan pertanyaan oleh audiens. Apa saja yang mungkin dijadikan pertanyaan oleh penguji, oleh klien, oleh siapapun komunikan lawan bicara kita, maka kita sebelum presentasi sebisa mungkin menganalisa itu. Ya, di antara persiapan juga sesaat sebelum kita memulai, kita perlu melakukan pemanasan-pemanasan, ada pemanasan mulut supaya
tidak kaku ketika mulai berbicara, melatih pernafasan, dan lain sebagainya. Nanti kita bisa coba praktekkan ya jika waktunya memungkinkan. Sekilas saya ingin sampaikan bahwa meski kita sudah berulang kali mempresentasikan hal yang sama, tetapi persiapan tetaplah penting, ya, karena ini tentang skills yang harus kita lakukan pemanasan dulu untuk kita bisa tampil prima saat memulai. Ya, berikutnya saya ingin diskusi mengenai jam terbang. Ya, teman-teman, jam terbang adalah satu hal yang juga tidak bisa kita nafikan. Ya, yang membedakan kita dengan mereka yang tidak ahli adalah pertama, mereka sudah belajar duluan. Mereka sudah punya jam terbang yang cukup, sehingga ketika mereka melakukan presentasi, public speaking, itu sudah seperti natural. Ya, jadi hanya itu saja yang membedakan. Dan proses belajar seperti ini adalah salah satu upaya supaya kita bisa mengejar ketertinggalan jam terbang kita. Pak Topan, kalau Bu Ari kan sudah jadi marketing 10 tahun, sudah biasa berhadapan dengan khalayak yang berbeda-beda selama dalam pekerjaannya 10 tahun. Bagaimana bisa saya yang baru jadi marketing sekarang ini memiliki kemampuan mendekati kemampuan yang sudah jam terbangnya tinggi itu? Ya, jadi di antara caranya adalah kita seperti ini, kita belajar. Ya, proses belajar ini kan mempercepat ya ketertinggalan dari jam terbang. Jadi jangan khawatir, kita bisa diskusi, kita bisa dengar pengalaman orang lain, dan kita bisa belajar untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Baik, saya agak cepat dalam sesi ini karena beberapa sudah mengikuti di sesi awal. Kita akan masuk ke bahasan yang pertama, yakni mengenai the presenter, ya, orang yang menyampaikan presentasi atau public speaking. Bapak Ibu, tidak bosan-bosannya saya akan mengupas tentang pentingnya the opening, ya, pentingnya teknik untuk membuka satu presentasi, membuka public speaking, atau membuka forum-forum yang di situ diperlukan keterampilan untuk berbicara. Ya, berdasarkan hasil research, ya, bahwa ternyata di detik-detik awal itu bisa menentukan keberhasilan seseorang, baik dalam presentasi, public speaking, dan seterusnya. Ya, itu ditentukan keberhasilan seseorang untuk bisa mendapatkan saya istilahkan moment of truth di detik-detik awal. Ya, 9 dari 10 orang memulai presentasi itu dengan hal-hal yang sudah lazim, sudah umum, sudah mainstream. Ya, semisal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sore ini saya akan presentasi tentang public speaking. Biasanya seperti itu kan. Pagi ini kita akan presentasi. Pagi ini perkenankan saya akan presentasikan tentang A, B, C. Ya, itu hal yang umum dilakukan dan tidak salah. Tetapi ternyata teman-teman membuka presentasi, membuka public speaking dengan hal yang mudah ditebak seperti itu, ternyata berdasarkan research itu tidak powerful. Ya, kenapa? Karena ternyata audiens itu sudah ada dalam benaknya di detik-detik awal, itu sudah ada judgment. Ya, jadi dari interaksi teman-teman, baik yang sudah pernah berinteraksi dengan saya maupun yang baru di detik-detik awal, detik ke-13 misalnya sudah ada presumptions. Ini kayaknya Pak Topan menguasai atau tidak menguasai tentang materi yang dia sedang sampaikan. Kemudian mulailah masuk ke detik-detik ke-30. Ini kayaknya acaranya bakal menarik atau tidak menarik. Saya ikuti sampai akhir atau saya leave group saja, leave room saja. Ya. Jadi begitu pentingnya kita mendapatkan momen di detik-detik awal, karena itu yang menentukan keberhasilan kita presentasi bisa berhasil atau tidak hingga akhir. Ya, maka teman-teman, saya akan mulai memperkenalkan, ya, untuk yang sudah belajar berarti memperkenalkan kembali tentang namanya moment of truth. Ya. Sebelum saya bahas, saya ingin menyapa teman-teman yang sudah ikut sesi pertama. Mas Rinas, apakah memantau? Mbak Rani mantau? Mbak Rani monitor?
Oke, saya mencoba mengingat nama-nama yang ikut. Baik, tidak apa-apa. Baik, teman-teman, ya, maka saya akan perkenalkan dengan moment of truth. Apa itu moment of truth? Moment of truth adalah momen yang terjadi di detik-detik awal yang jikalau kita berhasil mendapatkannya, maka kita akan mudah untuk melakukan presentasi atau public speaking ini berhasil hingga akhir. Ya. Jadi momen yang kalau kita nggak dapetin moment of truth, maka kita akan terseret-seret gitu ya. Untuk mendapatkan perhatian audiens juga susah. Jangankan untuk membuat audiens kemudian berhasil melakukan tindakan seperti yang kita harapkan dalam presentasi itu, ya. Momen yang begitu menentukan dan terjadinya di titik awal. Ya. Maka saya akan berikan beberapa referensi, teman-teman, bagaimana kita bisa memperoleh moment of truth itu. Di antara tekniknya adalah kita bisa memulai dengan tell a story. Kita memulai presentasi dengan bercerita. Ya, teman-teman kalau ingat tadi bagaimana saya memulai presentasi ini, saya bercerita bagaimana percakapan Rasulullah SAW dengan sang paman Abu Thalib. Ya, ternyata berdasarkan pengalaman saya, memulai presentasi dengan bercerita itu akan memudahkan kita untuk mendapatkan perhatian dari audiens. Ya, memudahkan kita untuk mendapatkan moment of truth. Ya. Kenapa tadi saya tidak memulai dengan selamat sore teman-teman, perkenankan saya akan presentasi tentang public speaking? Karena tanpa saya katakan seperti itu pun, di antara audiens yang hadir di sini sudah tahu bahwa saya pasti akan cerita tentang public speaking. Bukan hanya saya sekarang, ya dari mulai teman-teman mendaftar, teman-teman sudah tahu bahwa Tovan akan presentasi tentang itu. Ya, jadi bukan itu yang ada di benaknya audiens. Yang ada di benaknya audiens adalah mengapa Anda merasa penting untuk menjelaskan tentang itu. Jadi pertanyaan why, bukan what. Nah, di antara teknik yang tadi saya gunakan adalah tell a story. Dalam pengalaman saya, umumnya saya mendapatkan keberhasilan mendapatkan moment of truth dengan teknik itu. Ya. Ada yang punya pengalaman membuka presentasi atau membuka apapun itu dengan teknik yang tadi saya sampaikan, tell a story? Jika ada, boleh sharing. Sambil saya membaca chat. Baik, thank you. Ya, jadi teman-teman sekarang sudah belajar skills pertama. Mulailah presentasi dengan cara-cara jangan yang mainstream. Kenapa? Karena kita akan ketinggalan moment of truth. Ya, di antara skills-nya adalah yang tadi, tell a story. Lanjut kita skills berikutnya. Kita bisa menggunakan teknik yang kedua, yakni asking questions. Ya, ketika Anda memulai untuk public speaking atau memulai untuk presentasi, Anda bisa mulai dengan mengajukan pertanyaan, asking questions. Bapak Ibu, ada yang tahu bahwa Bapak Ibu ada yang pernah mengikuti, langsung aja ditanya. Pertanyaan itu barangkali akan menghenyakan audiens, tetapi justru itu, ketika pertanyaan kita ajukan di awal, audiens akan kemudian memfokuskan perhatiannya ke kita. Ya, dalam suatu kesempatan saya pernah datang ke satu forum di mana ternyata saya baru tahu mereka itu beragam dan mereka punya aktivitas masing-masing. Ya, kalau saya memulai dengan yang tadi, saya Tovan dari perusahaan ini, saya akan presentasi tentang apa, itu biasanya kita dicuekin. Ya. Maka yang saya gunakan adalah teknik yang kedua tadi, asking questions. Bapak Ibu, ada yang tahu apa itu kepanjangan easy? Ya, mereka yang tahu akan mencoba menjawab, kita dapat perhatiannya. Mereka yang nggak tahu, maka akan apa ya? Itu keduanya juga kita dapat perhatiannya. Ya. Jadi dua skills kita sudah terapkan, apa kita sudah bahas di sini. Yang ketiga adalah teknik imagining. Memulai presentasi dengan mengajak audiens kita untuk membayangkan. Ya. Teman-teman, bayangkan kalau di antara 35 kita ini, dari pertemuan ini kita kemudian berkomitmen. Ya. Setiap hari Jumat
atau setiap akhir bulan, setiap kita punya rezeki, kita menyisihkan 100.000 saja. Ternyata itu dampaknya luar biasa. Ya, dampaknya kita bisa menjamin keberlangsungan seseorang itu bisa sekolah dengan nyaman, gitu ya. Jadi bayangkan. Ya, teknik yang ketiga adalah mengajak audiens kita untuk membayangkan, imagining. Itu juga teknik yang powerful. Ya, kalau saya presentasi terhadap pimpinan saya, terhadap direktur-direktur saya, apalagi direktur bisnis, saya menggunakan yang ini. Ya, Bapak Ibu, bayangkan. Kalau saya mengeksekusi program ini di awal tahun 2022, maka akan muncul omset sejumlah sekian, dan kalau itu secara konsisten saya lakukan, maka bayangkan apa dampaknya terhadap organisasi. Ya, jadi saya mengajak direktur saya untuk membayangkan, apalagi tentang angka, itu langsung dapat perhatiannya dari lawan bicara kita. Ya, oke. Teknik berikutnya adalah memulai presentasi dengan menyampaikan kata-kata bijak. Ya, kata-kata bijak ini bisa kita ambil dari berbagai sumber, tetapi yang penting adalah kata-kata bijak yang bisa mewakili inti dari apa yang menjadi presentasi kita, yang menjadi inti dari bahasan kita selama kita presentasi. Ya, kata-kata bijaknya adalah inti dari bahasan kita. Bisa kita ambil dari manapun. Ini juga sesuatu yang bisa mendapatkan moment of truth. Dan yang terakhir adalah teknik memulai presentasi dengan menyajikan data. Ya, jadi di slide pertama langsung saja tampilkan data. Semakin data itu provoking data, gitu ya, data yang memacu seseorang untuk berpikir keras, maka kita akan dapetin perhatian, kita akan dapetin moment of truth. Ya, jadi teman-teman, sampai sini kita sudah mengenal bahwa pertama, menurut research, detik-detik awal itu menentukan keberhasilan kita untuk presentasi atau public speaking. Jikalau Bu Tia dalam pengalamannya tadi berhasil mendapatkan moment of truth di detik-detik awal, maka hilanglah semua gangguan yang sifatnya tadi, saya belum siap, saya merasa waktunya nggak cukup, itu akan hilang. Kalau di awal itu sudah bisa dapetin moment of truth. Ya, jadi itu juga tidak akan sampai kepada audiens bahwa kita belum siap tentang ini dan itu. Maka betapa pentingnya moment of truth itu. Ya, dan mulai sekarang saya titip teman-teman, ya, karena balik lagi ini adalah skills menjadi berguna jikalau teman-teman praktekkan. Ya, nanti coba dalam kesempatan berikut coba mengubah sesuatu yang mainstream itu. Saya akan presentasi tentang dengan salah satu dari 5 teknik itu, ya, dan rasakan bedanya. Ya, nanti di forum berikutnya teman-teman cerita. Assalamualaikum Mbak Amrih Lestiorini. Waalaikumsalam Pak Topan. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak Topan. Gimana kabarnya Bapak? Baik, alhamdulillah. Mbak Amrih bisa menyimak bahasan kita sejauh ini? Mohon maaf karena saya baru bisa bergabung Bapak. Baik, tadi terima baru kasih. dapat link Zoom-nya. Terima kasih. Saya juga baru melihat namanya. Baik. Jadi kita sedang bercerita tentang teknik untuk kita bisa dapetin moment of truth ketika melakukan opening dalam public speaking. Jadi saya ulang, pertama bisa menggunakan teknik telling a story, memulai presentasi dengan cerita. Kedua dengan asking questions, memulai presentasi dengan mengajukan pertanyaan. Ketiga adalah dengan teknik imagining, mengajak audiens kita untuk bayangkan. Gitu ya. Keempat adalah dengan mengutip kata-kata bijak, menggunakan quote. Gitu ya. Dan kelima adalah menyajikan data. Baik. Sejauh ini silakan ada yang ingin melengkapi atau bertanya atau menyampaikan sesuatu, silakan. Jika ada, silakan, Bu Ari. Ya, saya mau tanya untuk moment of truth tadi, apakah kita sebaiknya menyesuaikan dengan tipe audience gitu ya, maksud saya, atau dengan materi? Enaknya gimana nih?
Baik. Di antara 5 atau 6 atau mungkin juga punya tips-tips tambahan yang teman-teman bisa lakukan. Lalu bagaimana saya memilih menggunakan yang mana? Ya, apakah disesuaikan dengan audiensnya atau disesuaikan dengan materi kita nanti arahnya mau kemana? Ya, kalau saya selalu berpendapat bahwa the center of communication is the audience. Ya, pusat dari komunikasi adalah audience. Ya, bahkan dalam forum ini bukan tentang hajatan Topan, ini bukan tentang panggungnya Topan, ini adalah panggungnya teman-teman audiens. Tugas saya adalah memuaskan kebutuhan teman-teman. Maka silakan bertanya, silakan, gitu ya. Jadi fokus saya adalah audiens. Karena itu memilih skills yang mana saya pribadi cenderung untuk menyesuaikan dengan audiens. Kenapa? Karena tujuan dari penggunaan skills itu mendapatkan perhatian dari audiens. Ya, kalau kita fokus pada materi kita, maka kita merasa saya ini adalah senternya komunikasi. Ya, itu saya hindari. Ya, karena di antara kegagalan dalam presentasi adalah karena kita terlalu berpusat pada diri kita tanpa memperhatikan audiens kita seperti apa. Nah, ini yang di antara esensi yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana bisa memahami audiens kita, kemudian kita menyesuaikan. Mulai dari opening kita sudah sesuaikan. Demikian. Baik, ada lagi silakan. kasih. Sama-sama. Ada lagi? Jika tidak ada, kita lanjut ya. Teman-teman, sejauh ini kita sudah belajar tentang pentingnya di opening, bukan kata Topan, tetapi menurut hasil research. Ya. Oke, ini mungkin teman-teman di antara yang membedakan bahasan kita dengan umumnya public speaking training adalah itu tadi. Umumnya training public speaking itu berpusat pada the presenter. Mereka membahas penuh mengenai teknik intonasi, mimik, body language, dan seterusnya. Dan saya yakin teman-teman sudah mengetahui tentang itu. Ya, tentang verbal, visual, dan vokal, bahwa ternyata tidak hanya message yang kita sampaikan secara lisan saja yang kemudian ditangkap oleh audiens, tetapi jauh lebih penting ada yang sifatnya non-verbal, ya, bisa visual, tampilan, bisa vokal, intonasi, dan seterusnya. Biasanya ini yang disampaikan, tetapi karena keterbatasan waktu kita tidak akan fokus ke sana, kita akan fokus yang kedua ini. Ya, kita masuk ke bab 2, yakni di audience. Teman-teman, ya, berdasarkan pengalaman saya, keberhasilan ketika presentasi seperti saya sampaikan adalah kemampuan kita untuk menganalisa siapa audiens kita, kemudian kita menentukan teknik yang mana yang paling tepat, yang paling sesuai setelah kita menganalisa itu. Jadi, bisa jadi teknik yang saya gunakan 1 bulan yang lalu terhadap mungkin jumlahnya sama ya, 40-50-an audiens saat itu, berbeda dengan sekarang setelah saya mencoba menganalisa audiens saya saat ini seperti apa. Ya, jadi teman-teman nggak bisa kita bersikukuh menggunakan gaya yang sama, ya, berharap supaya semua orang itu paham inilah Topan dengan gaya yang seperti itu di setiap presentasi. Ya, kita tidak bisa seperti itu karena nanti kita pelajari ternyata audiens itu punya kecenderungan, punya gaya komunikasi yang berbeda-beda. Ya, maka kita akan mulai perdalam. Nah, ini kelanjutan dari sesi yang lalu untuk analisa di audiens. Teman-teman, kita akan mulai dari sini bahwa people are different. Ya, kita semua sepakat setiap orang itu berbeda. Setiap orang itu unik. Ya. Maka tadi di awal kita sudah diskusi, kenapa kok ada orang yang begitu nyaman presentasi di depan umum, kayaknya enjoy aja, bahkan terlihat cemerlang gitu ya. Tetapi ada yang, aduh, jangan gue deh. Ada yang merasa nggak nyaman kalau harus dipaksa ke depan berbicara, apalagi di depan umum. Ya, kenapa ada orang yang paniknya terlihat oleh semua orang, ya, tapi ada juga yang bisa menghandle panik gitu. Nah, nanti kita akan belajar people are different, orang itu beda-beda. Ya. Bahkan ketika kita diskusi tentang public speaking, ya, saya tidak kemudian tampil seperti Bung Karno, salah satu sosok yang pandai berorasi seperti itu.
ya. Karena setiap orang berbeda. Tidak mesti saya menggunakan stylenya seperti Bung Karno itu. Ya. Dan dengan kenyamanan kita bisa tetap melakukan kegiatan public speaking, presentasi dengan tetap efektif. Jadi nanti akan ada cara-cara public speaking ala Coach Farah, cara-cara public speaking ala Coach Rizky, Coach Andi, Coach Tia, dan seterusnya. Ya, itu adalah sesuatu yang lumrah. Ya, dan semuanya bisa efektif. Gitu ya. Karena people are different. But people are predictably different. Meskipun orang-orang itu berbeda, kita bisa memprediksi. Kalau kita melakukan perlakuan seperti ini terhadap si A, maka kita akan bisa memprediksi responnya akan begini. Perlakuan yang sama kita lakukan terhadap si B, yang memiliki sifat kecenderungan yang berbeda, kita bisa memprediksi responnya akan berbeda. Akan seperti begitu. Gitu ya. Maka atas dasar itu, penting untuk kita mulai mengenal gaya komunikasi seseorang untuk kita bisa memprediksi. Kalau saya pakai gaya yang seperti ini, dia akan nyaman atau tidak? Kalau saya pakai gaya yang seperti ini akan klik nggak dengan dia? Ya, dan seterusnya. Ya, nah ini kita yang mengadjust. Bukan membiarkan orang lain untuk memahami kita, tetapi kita yang mencoba memahami orang lain dan melakukan adjustment. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Sambil saya baca chat. Untuk mendapatkan momen of truth. Di chat tuh coach ya. Baik, maaf. Silakan kalau ada yang bertanya, saya sambil baca ya. Untuk mendapatkan momen of truth itu bercerita tentang apa ya? Apakah bisa pantun, cerita lucu, atau cerita yang berkaitan dengan bahan prestasi? Mohon arahannya Pak Tuan. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan dari Bu Eni Krisnawati. Telling a story, ya, teman-teman. Jangan menceritakan sesuatu yang tidak ada intinya, tetapi jangan lupakan untuk tidak menceritakan sesuatu yang memiliki inti yang penting untuk diceritakan. Jadi, mengapa saya tadi memilih cerita tentang diskusi tentang pembicaraan antara Rasulullah SAW dengan pamannya Abu Thalib? Karena inti yang ingin saya sampaikan bahwa yang kita pelajari ini adalah sesuatu yang kita sudah punya sosok teladannya. Ya, jadi memilih cerita itu bebas-bebas saja. Bisa cerita tentang pribadi kita, pengalaman kita, bisa cerita tentang pengalaman seseorang yang kita sudah kenal bersama, bisa kejadian bahkan fiksi, bukan sesuatu yang real, tetapi cerita itu harus berkaitan dengan apa yang akan kita bahas setelahnya. Ya, jadi harus ada jembatannya setelah cerita. Seperti tadi saya sampaikan, bahwa ternyata public speaking ini bukan hal yang baru, bahkan kita dicontohkan. Jadi harus ada jembatannya. Ya, jadi jangan ceritanya nggak nyambung. Pak, boleh nggak cerita pribadi? Mangga, silakan. Boleh. Ya, asal kuncinya itu. Jangan menceritakan sesuatu yang tidak ada intinya. Ya, tapi jangan lupakan untuk tidak menceritakan inti-inti yang penting untuk harus kita ceritakan. Baik, Bu Eni semoga menjawab. Apakah cerita yang lucu atau cerita yang seperti apa? Itu juga bisa dalam konteks misalnya ice breaking gitu ya. Ketika kita memulai, kok kayaknya pada serius begini Pak? Kok kayaknya pada kaku, tegang, kemudian suasananya belum rileks gitu ya. Bisa jadi cerita itu juga memecah kebekuan seperti itu ya, sebagai kegiatan dari energizer, itu juga boleh. Ya, jadi Bu ini boleh pilih cerita yang mana. Saran saya yang berkaitan dengan inti materi kita akan bahas. Baik. Jadi kita sampai pada ini ya, bahwa orang-orang itu berbeda. Ya, maka jangan paksakan orang yang memang tidak bisa teriak seperti saya. Ya, saya nggak bisa teriak. Untuk kemudian karena saya menjadi public speaker, saya tampil seperti Bung Karno yang menggelegar seperti seperti Zainuddin MZ gitu. Ya, saya nggak bisa. Ya, kalau harus niru Ustadz Syafi'i Antonio mungkin saya bisa, gitu. Karena tidak perlu teriak, tetapi fokus pada konten. Baik, maka ada pepatah dalam bahasa Arab, ya, inna thayyur ala ashkaliha taqa. Ya, sesungguhnya burung-burung itu akan bertengger
bersama burung yang sama bentuknya. Ya, sehingga dalam konteks komunikasi, setiap orang itu akan merasa nyaman jikalau berbicara, berinteraksi dengan orang yang gaya komunikasinya semisal dengannya. Ya, teman-teman dari sini sudah bisa mereverse. Ya, orang yang rame, gitu ya. Tadi sekilas kan saya bisa menilai dari 10-15 detik orang berbicara, misalnya seperti Bu Ari, ini memang pandai berkomunikasi, itu akan merasa seru kalau ngomong sama yang ramai juga. Gitu. Kalau berinteraksi sama orang yang pendiam, jawabnya cuma seperlunya, maka dia berpikir, apakah pembicaraan saya tidak menarik buat dia? Apakah dia belum nyaman dengan saya? Tapi kalau sesama ramai, itu seperti itu. Tetapi orang yang cenderung berbicara inti-intinya saja, itu akan merasa klik kalau bicara dengan orang yang sejenis juga. Ya, jadi seseorang itu akan merasa nyaman jika berinteraksi, berkomunikasi dengan orang yang semisal gaya komunikasinya. Ya, itu hal yang pertama. Maka ada juga pepatah sejenis, ya, the birds of the same feather flock together. Ya, burung-burung yang memiliki sayap, paruh yang sejenis bertengger di dahan yang sama. Ini bukan dahan, ya, ini di tali yang sama berarti. Baik. Nah, ternyata teman-teman, ilmu mengenai mempelajari kecenderungan communication behavior, pengelompokan orang-orang, ada yang seperti ini, tadi saya bilang ada yang rame, ada yang to the point, ada yang harus jelas underline-nya, seterusnya, itu bukan hal-hal yang baru gitu ya. Dari zaman Empedocles sudah mengkategorikan komunikasi seseorang itu, ada yang ini kelompoknya kelompok tanah gitu ya, bumi. Ini kelompoknya kelompok air. Ini kelompoknya angin, ini kelompoknya api. Jadi pengelompokan itu sudah ada dari dulu. Ya, zaman-zaman baheula sudah ada. Ya. Kalau yang tanah, ngobrol sama tanah, bumi sama bumi, itu nyambung. Ya, tidak perlu extra effort, tidak perlu memilih kata-kata dengan gimana saya harus jelasin sama dia, itu bisa langsung klik. Yang angin dengan yang angin, dan seterusnya. Ya. Kemudian di masa berikutnya, kalau tadi kan zaman baheula semudah diasosiasikan dengan alam, pada perkembangannya lebih saintifik, gitu ya. Hippocrates itu mengkategorikan ada yang kolerik, sanguin, phlegmatik, dan melankolik. Ya, tipikal kepribadian, itu ya, atau communication behavior, ya, itu dikategorikan 4 ini. Yang kolerik yang seperti apa? Yang cenderung to the point, cenderung kalau di-challenge dia akan jawab, dan seterusnya. Ya, yang sanguin seperti apa? Saya tidak akan bahas ini. Kemudian ada yang ini ya, misalnya mengkategorikan ada tipikal yang extrovert, ada yang introvert. Nah, di pengkategorian seperti ini kita mulai paham. Ya, kenapa ada sosok-sosok yang begitu nyaman tampil ke depan, berbicara, presentasi, bahkan harus mengargue, mempersuasi, seterusnya. Ini biasanya kelompok orang-orang yang kategorinya extrovert. Ya. Orang yang ekstrovert itu tidak ada masalah kalau harus ketemu dengan orang-orang baru, membujuk mereka, mempresentasikan sesuatu, deal dengan mereka, tidak ada masalah. Tetapi orang-orang yang introvert berkebalikan dengan itu. Lebih baik saya siapin proposalnya sesempurna mungkin, saya beresin, nggak apa-apa, saya lembur juga nggak apa-apa, ketimbang Sarah, saya harus presentasi. Yang introvert cenderung di balik layar, atau di belakang layar. Ya, sekarang kita mulai paham. People are different, orang itu beda-beda. Ada yang extrovert, ada yang introvert. Ada yang kemudian aslinya saya introvert, tetapi pekerjaan menuntut saya untuk tampil sebagai seseorang yang extrovert. Ada yang mengalami seperti itu? Pak, aslinya aku tuh introvert, kurang nyaman untuk bicara, ketemu orang-orang baru. Tapi mau nggak mau, karena tugas saya adalah sebagai marketing, sebagai PR, public relations, saya harus banyak bicara tampil di depan umum. Misalnya ada yang seperti itu, atau sebaliknya. Saya tuh aslinya ekstrovert, tapi tugas saya dikasih di belakang meja terus. Itu dia sama menderitanya, insya Allah. Ada yang punya pengalaman bahwa kepribadianku ada gap dengan tuntutan pekerjaan? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Ya, berarti karena salah satu konflik terjadi gap antara naturalnya kita dengan tuntutan dari pekerjaan kita.
Ya, sekarang kita mulai paham ada yang extrovert, ada yang introvert. Oke, baik. Lanjut ya. Nah, kemudian, ya, kenapa saya membahas ini? Nanti teman-teman akan lebih paham di belakang, karena ini bisa menjadi tools untuk kita bisa melakukan analisa audiens. Pak, ternyata audiensnya ekstrovert semua, Pak. Kenapa? Belum aja kita acara mulai, mereka sudah mulai rame, ngajuin pertanyaan, bahkan diantaranya mulai masuk ke materi, sudah ngajuin pertanyaan, padahal kita belum mulai presentasinya. Oke, berarti ekstrovert. Berarti saya harus tampil seperti apa? Ya, kalau pakai yang si Yang, ekstrovert, introvert. Nah, teman-teman, kemudian berikutnya ada William Moulton Marston yang mengkategorikan itu lebih saintifik, lebih mudah di masa sekarang pengkategoriannya, yakni dengan DISC. Apa itu DISC? Nah, ini adalah Dillborn-Stater yang kemudian lebih melakukan research tambahan sehingga seseorang ketika dilakukan assessment, penilaian akan ketahuan. Dia itu tipikalnya yang merah kah, yang kuning kah, yang hijau kah, atau yang biru? Dominance kah, influence kah, steadiness, atau compliance? Baik. Nah, teman-teman, di sesi terakhir ini, 15 menit ke depan, saya ingin bahas tentang tools yang biasa saya gunakan, yakni DISC. Ya, berdasarkan teknik ini, ternyata pengelompokan sifat gaya komunikasi seseorang itu dibagi menjadi 4. Ya, yang pertama sebut saja si merah, gitu ya. Si merah itu di kategori namanya dominance. Dominance adalah kelompok orang-orang gaya komunikasi yang fokus utamanya adalah hasil, result. Ya, jadi kalau saya bicara dengan Mas Rizky misalnya, ya, Mas Rizky, apakah ada kemungkinan kita bisa berkolaborasi, bikin event bersama? Oke, kemudian responnya adalah, Pak Topan, kalau kita bikin seperti itu, kira-kira kita eksekusi di tahun ini atau tahun depan? Oh iya, kita ngobrol-ngobrol dulu aja segala macam. Kemudian kalau kita bikin acara bersama, kira-kira apa untungnya buat Izzy, apa untungnya buat Pak Topan? Jadi ada tipikal orang-orang yang dari mulai kita bicara langsung fokusnya adalah result. Bahkan baru saja kita mulai bikin janji, sudah ada kesan kalau kita jadi ketemu, kira-kira saya dapat apa? Ya, jadi ada tipikal orang-orang yang to the point. Ya, orang-orang yang merah ini, yang dominance ini, bahkan harus menyampaikan penilaiannya terhadap kita itu tidak sungkan-sungkan, langsung disampaikan. Ya, misalnya ketika kita menawarkan satu program, ya, kemudian dia langsung sampaikan di situ, programmu bagus, tapi ininya seperti ini, atau programmu tidak relevan untuk konteks yang sekarang. Ya, dia tidak terlalu peduli apakah orangnya itu tersinggung atau tidak. Ya, memang fokusnya adalah result dan respon-respon itu disampaikan secara langsung saja. Ya, beberapa teman-teman yang profesinya adalah marketing, yang harus melakukan approach, harus melakukan pendekatan, berjualan, mempersuasi orang-orang yang ternyata masuk kategori yang merah ini, si dominance ini, maka akan lebih mudah menebak hasilnya apa. Kenapa? Karena dia langsung sampaikan feedback-nya. Ya, produkmu kemahalan, kita sudah tahu. Produkmu harus dihitung ulang karena nggak masuk ke budget kita sudah tahu. Ya, walaupun kadang-kadang kita tersinggung, ya produkmu nggak bagus, produkmu nggak bersaing dibanding produk kompetitor yang pernah ditawarkan ke saya, misalnya seperti itu. Ya, jadi kategori yang pertama, si merah itu, sebutlah si dominance, itu adalah orang-orang yang fokusnya adalah hasil, result. Nah, tanda-tandanya adalah kalau berbicara pengennya to the point, tektoknya cepat. Ya, dia nggak suka kalau dengan pengulangan cerita, dia tidak suka dengan berbelit-belit. Dia pengen berbicara itu cepat, to the point. Ya, boleh kita reverse ke lingkungan kita, di kantor, di rumah, di permainan, gitu.
di grup WA. Adakah orang-orang yang seperti itu? Tidak terlalu suka basa-basi, to the point. Ada nggak kira-kira teman-teman? Di kantor ada nggak di kantor? Tipikal orang-orang yang nggak terlalu suka basa-basi, to the point. Ya, jika teman-teman melihat ada yang seperti itu, jadi jangan negative thinking. Dia bukan Judas, dia bukan tidak empati, bukan. Ya, dia bukan galak, dia adalah dominance. Ya. Lalu tipsnya gimana, teman-teman? Ketika kita tahu beberapa clue tadi, ya orangnya tidak suka berbelit-belit, maka kitanya juga jangan berbelit-belit, maka kitanya to the point. Ya, satu ketika saya presentasi di satu perusahaan, kemudian saya siapkan detail proposal selengkap mungkin sebagaimana itu mencerminkan diri saya. Ya, saya itu kategorinya yang hijau. Nanti teman-teman akan tahu. Ya, saya siapkan ini stylenya yang hijau, steadiness. Kemudian ternyata lawan kliennya itu dominance. Ya, dari mana saya tahu dominance? Ketika kita datang, sekretarisnya langsung menyambut. Aduh, Pak Topan, alhamdulillah sudah datang ya. Kenapa? Saya nggak terlambat kan? Enggak, soalnya Bapak lagi bete. Gitu. Direkturnya lagi bete. Kenapa bete? Soalnya perusahaan yang sebelumnya akan presentasi, jadi kita kan ada beberapa perusahaan yang presentasi, itu datangnya terlambat. Gitu. Jadi dari situ saya dapat clue. Pertama, bapaknya dominance karena BT-nya ditunjukkan. Ya, sebagian kita kan kalau BT bisa manage, tapi kalau si dominance itu kelihatan. Yang kedua, dia adalah compliance. Kenapa? BT-nya penyebabnya adalah keterlambatan seseorang. Nah, sebelum saya presentasi, itu adalah clue buat saya untuk kemudian saya melakukan analisa. Oh, berarti bapaknya high dominance, high compliance. Merah dan ungu lah, katakan seperti itu. Sementara saya tadinya rencananya mau pakai yang hijau. Hijau itu perusahaan kami adalah seperti ini pengalaman kami, dan seterusnya. Panjang lebar, detail. Maka sebelum saya presentasi, saya sesuaikan. Itu kan? Ya. The center of communication is the audience. Ya, audiensnya dominant, saya ini pun tampil dengan dominance. Ya, slide-nya saya hide. Maka dari 25 slide saya tampilkan 5 saja, kemudian presentasi saya percepat. Ya, saya mendapatkan informasi dari sumber daya manusia bahwa terjadi gap antara ekspektasi organisasi untuk seperti ini, tetapi yang terjadi di lapangan seperti itu. Kami punya experience dengan case sejenis dan kami sudah lakukan training semacam ini, dan ini adalah feedback-nya. Ya, oke. To the point secepat itu, dan jawabnya adalah oke, let's do it. Setelah membaca feedback, langsung. Justru dengan hanya pendek saja, menyesuaikan kita dengan lawan bicara, keputusannya cepat. Ya, bayangkan kalau saya pakai style saya seperti saya mengajar ini. Kalau mengajar kan nggak bisa to the point seperti itu. Saya harus pastikan message-nya masuk. Bahkan saya harus pastikan mengulangi supaya Rasulullah juga ketika mengajar, bahkan Siti Aisyah, Anda menyampaikan Rasulullah itu ketika berdakwah atau ngajari masyarakat, tergantung kan, kalau Abu Bakar kan sudah cerdas itu, tapi kalau ngajarin suku Badui itu perlahan-lahan, bahkan mengulangnya 3 kali. Jadi disesuaikan juga kan. Kalau ngajarin seperti ini direct to the point. Kalau yang ini pelan-pelan diulang-ulang. Nah, ketemu yang dominance yang merah, kuncinya adalah kitanya to the point. Kalau saya pakai yang bertele-tele, dia nambah BT. Udah pas mau mulai aja udah BT. Ya, jadi kita sesuaikan. Itu salah satu kunci keberhasilan. Yang kedua adalah yang kuning. Yang kuning adalah orang yang fokusnya people. Nah, ya, berbeda dengan yang merah. Yang merah tadi fokusnya adalah result. Yang kedua, si kuning, saya menyebutnya influence, adalah orang-orang yang fokusnya adalah people. Buat dia, yang penting adalah pertemanan, relationship. Ya, menjaga perasaan orang lain itu adalah penting. Ya, kenapa ikut training seperti ini? Karena seru, bisa ketemu teman-teman baru. Itu adalah pemikiran orang-orang yang kuning, yang influence. Tapi kalau yang merah, kenapa ikut training ini? Untuk meningkatkan pengetahuan saya. Meningkatkan kan berarti dari 60 meningkat jadi 80. Itu adalah tentang result. Ya, tetapi si kuning itu fokus nomor sekian supaya saya bisa kenal sama Pak Topan, saya bisa bersilaturahmi dengan teman-teman easy. Nah, itu tentang relationship. Ya. Yang kuning ini tandanya biasanya kalau bercerita panjang lebar, tetapi memang keahliannya dalam hal komunikasi.
Ya, Bu Ari itu contoh sempurna dari seseorang yang kuning, influence. Ya, jadi kalau orang yang influence-nya tinggi, ketika dia berbicara, itu orang lain cenderung memperhatikan karena seru. Hal yang sederhana aja kalau dia sampaikan seru. Makanya perlu kan di organisasi itu orang-orang marketing, public relation, atau orang melakukan canvassing, orang yang sedang ada pameran, dia bicara sendiri, orang lain pada datengin, itu biasanya diperlukan orang-orang yang kuning ini, influence. Ya. Berbeda halnya, ini kontras ya. Kalau yang merah itu maunya to the point, kalau yang kuning ini dia nggak suka kalau terlalu to the point, karena sisi human-nya hilang, gitu ya. Dia kalaupun memberi waktu untuk berbicara dengan kita, itu mungkin waktunya akan lama kita harus alokasikan, walaupun intinya cuma beberapa saja, ya. Jadi ketemu sama orang seperti itu, kita menyesuaikan. Kenapa? The birds of the same feather flock together. Dia akan merasa nyaman kalau saya pakai gaya seperti itu. Dalam konteks public speaking, dari dua ini saja kita sudah bisa mulai menggunakan sebagai alat untuk analisa. Ya. Ketika kita akan mulai berpresentasi, sementara kita bisa menyimpulkan, sepertinya Pak, audiensnya itu banyakan yang dominan. Sudah langsung, oke, itu kita sudah paham, langsung aja ke slide berikutnya. Oke, to the point, cepat nggak suka. Gitu ya. Langsung aja ke intinya apa. Langsung aja tampilin harganya berapa, programnya apa. Gitu ya. Ketika kita melihat bahwa audiens kita merah, maka kitanya harus merah juga, seperti yang tadi saya lakukan. Ya, to the point. Tetapi ketika kita melihat bahwa audiens kita relax, ya, menyapa dulu, ya, nanyain dulu Pak Tovan dari mana, tinggalnya di mana, oh udah berkeluarga atau belum. Nah, oke, ini ciri-ciri diskusinya orang yang kuning, influence, maka kita juga seperti itu. Karena kalau kita terlalu to the point, menjadi sesuatu yang tidak menarik bagi si kuning ini, kita akan kehilangan moment of truth. Ya, bayangkan semuanya merah. Ya, saya pakai kemeja pakai jas merah. Semuanya merah, sayanya kuning. Cerita rame sendiri, ini itu, si merah itu udah gimana gitu. Atau semuanya kuning, sayanya merah to the point. Boring banget kan si kuning. Ya, jadi kita harus mampu menyesuaikan. Lanjut yang ketiga, yang hijau. Hijau adalah steadiness. Ya. Merah, dominance. Fokusnya result, cirinya to the point, kuning. Cirinya pandai berkomunikasi, fokusnya adalah people. Yang ketiga adalah yang steadiness, hijau. Yang hijau adalah orang yang fokus utamanya adalah proses. Ya, ada orang-orang yang jikalau dimintai keputusan itu tidak terburu-buru bikin keputusan, dia memikirkan dampak. Kalau saya ambil ini, nanti dampaknya tim lain akan gimana, organisasi akan gimana, atasan saya akan gimana, dan seterusnya. Ya. Kalau saya misalnya ada Mas Indra di sini ya. Kalau saya misalnya sampaikan Mas Indra, karena prestasi Anda selama tahun 2021 kita lihat selalu di atas target, alhamdulillah, maka Anda mendapat kesempatan untuk kita promosikan ya mulai tahun 2022 nanti. Ya. Kalau dia dominan, maka dia akan sampaikan, terima kasih Pak atas kepercayaannya. Saya akan buktikan bahwa 2022 saya akan jaga kinerja saya supaya tidak akan turun. Result, hasil, cepat. Kalau dia influence, kuning, maka ketika saya bilang, Anda akan dipromosikan. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak Topan. Alhamdulillah Pak Topan pengertian banget. Sebetulnya saya ini kan sama keluarga, jujur aja Pak Topan ya, kita ya namanya kebutuhan ya. Walaupun kita itu ya ceritanya panjang, kemudian keluarga, relationship. Jadi seperti itu. Ya. Tetapi ketika itu hijau dengan pernyataan yang sama, steadiness, Anda dipromosikan. Maka tidak langsung jawab. Dia akan bilang, Pak Topan, terima kasih. Ini bentuk apresiasi. Boleh saya minta waktu untuk saya pertimbangkan dulu? Bahkan dipromosikan pun dia mempertimbangkan. Kenapa? Saya khawatir nanti saya dipromosikan, tetapi ternyata tidak lagi di Jakarta. Karena kalau saya dipindah semisal ke Semarang, Jogja, atau Bandung, saya nggak tahu nanti tim saya itu sesolid tim sekarang atau tidak. Market di sana mendukung atau tidak. Persaingan di sana seperti apa? Memikirkan dampak. Jadi orang-orang yang hijau cenderung fokusnya adalah proses dan memikirkan dampak. Ya, itu sekilas. Lalu kita harus gimana? Terhadap dia,
Dia tidak suka kalau di-push, tidak suka kalau terlalu to the point. Ya, dia harus diberi waktu. Ya, jadi teman-teman, kalau sekarang ada kesan seperti bos saya kok kayaknya lemot banget, gitu. Teman saya kok kayaknya rekan kerja saya lemot banget. Teman-teman harus mulai merubah konteks yang negatif itu menjadi teman saya sepertinya hijau, memikirkan dampak, sehingga untuk merespon sesuatu dia tidak bisa secepat orang yang merah. Ya, oke, kita sudah mulai 3. Terakhir yang keempat. Yang keempat adalah sebutlah si biru ya. Teman-teman, kenapa saya menggunakan warna supaya ini saya tidak gunakan lisensi atas research orang lain. Kita menggunakan warna saja, tetapi secara esensi sama. Merah, to the point, fokusnya result. Kuning, sukanya berbahasa basi, muter-muter, fokusnya relationship. Hijau, fokusnya proses, memikirkan dampak. Dan yang keempat adalah si biru. Biru ini adalah orang yang kita menyebutnya compliance. Orang yang selalu berpikir bahwa segala sesuatu itu harus ada underlying-nya, harus ada sesuai sebagaimana mestinya. Maka orang-orang yang biru ini merasa frustrasi, merasa tidak habis pikir, kenapa ya ada orang-orang yang masuk forum meeting terlambat, terus dia seperti tampangnya tidak merasa bersalah. Kenapa ya ada orang-orang yang buang sampah sembarangan, terus kayaknya nggak merasa bersalah. Jadi orang-orang yang biru adalah orang-orang yang cenderung merasa bahwa segala sesuatu itu harus sebagaimana mestinya. Semakin tinggi birunya, biru tua, maka semakin comply with the rules, ya, makanya compliance. Nah, teman-teman, 1721. Nah, teman-teman, yang ingin saya sampaikan, kenapa kita membahas tentang tipikal manusia? Karena respon-respon atas audiens kita juga berbeda tergantung tipikal audiens itu sendiri. Ya, ketika audiens bertanya, misalnya siapa ini ya? Ada Bu Aisyah di sana, Aisyah Husna. Menyampaikan sesuatu, kemudian audiens responnya adalah, Bu Aisyah, dari mana Anda bisa punya pendapat seperti itu? Apa dasarnya? Ya, maka kitanya jangan baper. Ini berarti yang nanya adalah orang yang biru, yang selalu berpendapat bahwa segala sesuatu itu harus ada underlying-nya, harus ada data pendukungnya. Ya, kalau kita memulai presentasi dan kita menilai banyak orang-orang yang biru, maka kita harus presentasi memuaskan kebutuhan si biru itu. Semisal, karena saya kerja di bank syariah, ya, misalnya pertanyaan biru macamnya apa? Misalnya produk yang saya jual itu sesuai atau tidak dengan syariah, gitu ya. Saya dengar, walaupun bank syariah belum tentu sesuai dengan syariah, sama aja. Maka sebelum saya memulai, kalau saya melihat ini adalah biru, saya memulai dengan misalnya. Dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan juga bahwa di antara uniqueness perbankan syariah adalah ada satu namanya Dewan Pengawas Syariah yang harus ada di unit syariah yang tidak ada di konvensional. Segala sesuatu produk program yang kita sampaikan itu harus melalui Dewan Pengawas Syariah yang adalah perwakilan dari para pakar ekonomi Islam, fikih muamalah, perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional. Ya, maka ketika saya sampaikan produk saya kepada Bapak Ibu sekalian, sesaat lagi kita akan jelaskan fitur dan benefitnya, maka saya begitu confidence karena ini sudah melalui tahapan itu. Jadi sebelum saya presentasi, saya sudah selesaikan dulu kebutuhan si biru. Maka presentasi kita akan efektif. Tapi kalau saya presentasi dulu produknya adalah begini, keuntungannya si biru ini sudah ada presumption di belakangnya, maka belum bisa menerima. Itu di antara contohnya, ya. Jadi kalau semua banyak yang hijau, maka kita tampil sebagai seseorang yang hijau. Ketika banyak yang kuning, kita tampil sebagai yang kuning. Ya, saya beruntung diberi banyak kesempatan berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda, sehingga switching memilih yang mana, style yang mana itu sudah seperti auto gitu. Itu anak saya bilang auto. Ketemu sama orang seperti itu, saya seperti itu. Ketemu seperti itu. Dan ini bukan berarti Topan ini tidak punya jati diri, tetapi saya sedang mencoba untuk menyesuaikan style saya dengan lawan bicara, karena the bird of the same feather flock together.
Teman-teman, itu yang ingin saya sampaikan. Berikutnya silakan kalau ada yang mau pertanyaan atau diskusi, silakan. Ada pertanyaan Coach di chat. Oke. Pertanyaan, agar presentasi dapat berjalan dengan baik, bagaimana cara mengenali karakter audiens di tengah pelatihan? Dan cara apa yang tepat untuk presentasi di depan audiens yang heterogen? Mohon penjelasannya, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini valid ya. Pak Topan tadi cerita, kalau ketemu sama yang merah, sukanya to the point, kitanya to the point aja. Klik. Flock together. Ketemu sama yang kuning, rame, kitanya coba rame juga. Oke. Ya. Tapi ini kan pelatihan, pesertanya ada 35 dan heterogen. Yang merah ada 5, yang hijau ada 7 dan seterusnya. Lalu kita harus gimana? Ya. Seperti yang saya sedang lakukan saat ini, maka ketika kita melakukan presentasi umum, penyampaian materi, maka gunakan kecenderungan yang umum. Ya, di antara tipikal presentasi yang bisa lebih mudah diterima oleh umumnya audiens adalah tipikal yang kuning, gitu ya. Yang kuning itu tidak melulu kepada konten, tetapi juga ada unsur human. Saya menyapa, saya memberi kesempatan, itu adalah memenuhi kebutuhan si kuning. Tetapi ketika pertanyaan, misalnya muncul pertanyaan dari siapa, saya sebut saja pertanyaan dari Pak Narendra, ya, mengajukan pertanyaan ke saya, ya. Dari pertanyaan itu, dari kalimat pilihan katanya, saya bisa menilai Pak Narendra itu sosoknya yang mana, bisa mengasumsikan. Ya, misalnya Pak Narendra yang biru tadi, pertanyaannya, Pak Topan tadi bilang 13 detik, 30 detik itu penting untuk kita dapetin moment of truth. Itu berdasarkan apa ya Pak? 13 detik, 30 detik. Nah, itu berdasarkan apa? Adalah tipikal pertanyaan orang yang biru, compliance. Ya, jadi yang biru itu nggak suka kalau kita ngomong asal-asal katanya-katanya, tapi harus ada underlying-nya, harus ada dalilnya lah gitu ya. Maka saya tahu beliau itu biru, maka saya harus sampaikan, Pak, oke, jadi di public speaking ini biasanya kita untuk yang teori yang mendasar itu kita mengacu kepada The Art of Public Speaking, yang teorinya adalah teori ini, dan ternyata research yang terakhir menyampaikan ada teknik yang tadi namanya moment of truth. Message-nya adalah di detik-detik awal. Bapak bisa bilang 13, 10, atau 17, bukan itu, esensinya adalah di detik-detik awal-awal. Jadi, dari jenis pertanyaan, dari pilihan kalimat, saya bisa menentukan yang seperti apa, dan saya harus jawab seperti apa. Kembali saya ngajari umum lagi, maka saya menggunakan yang kuning lagi. Ada lagi pertanyaan dari Mas Andi, Mas Rohandi. Beliau menanyakan dengan to the point, maka saya harus jawab to the point. Balik lagi ke umum, saya menggunakan yang umum lagi. Yang saya pilih adalah yang kuning adalah influence. Nah, switching ke sini ke merah, saya ke biru lagi, ke sini saya kuning, ke sini apa lagi. Nah, itu bagi saya itu menyenangkan, tetapi buat teman-teman yang baru memulai, kagok juga ya, seperti kita menyetir di awal-awal kan, pindah gigi, injek kopling, injek rem, injek gas, itu kan ribet di awal. Tetapi ketika ini kita terlatih semakin natural. Ya, sehingga kalau saya lakukan assessment singkat, bertanya kepada teman-teman yang heterogen, biasanya jawabannya lain-lain. Ketika saya nanya orang yang influence, dia jawab, Pak Topan itu influence banget. Ketika saya tanya orang yang steadiness, Pak Topan itu steadiness. Ketika saya orang yang dominance, saya bilang, Pak Topan kayaknya dominance deh. Kenapa? Karena mereka menilai ketika saya berinteraksi dengan orang-orang itu. Ketika semua orang bilang bahwa Topan dominance, berarti Topan itu kekeh dengan siapapun, gayanya gitu terus. Tetapi fleksibilitas itu membuat orang seperti ini kayaknya mix deh, grafiknya jadi sama semua gitu. Sesungguhnya ada naturalnya saya, tetapi saya coba mengadapt. Walaupun itu bukan aslinya saya, demi kepentingan supaya komunikasi kita efektif. Karena ilmu tadi. Baik teman-teman, 17.28 saya kembalikan ke Coach Farah Novita. Barangkali kita gunakan sisa waktu untuk tanya jawab. Ya, silakan. Jika ada pertanyaan jangan sungkan disampaikan, kita manfaatkan beberapa menit ke depan. Silakan. Terima kasih. Boleh 2 atau 3 menit lagi jika ada yang mau langsung bertanya, nggak usah di chat, nggak apa-apa, mau langsung speak up di depan Coach Topan, silakan.
Bapak Ibu jangan lupa mengisi link daftar hadir ya, sudah tersedia di chat room. Ada Bu Farah, saya mau tanya boleh? Oh ya, silakan. boleh. Masih ada 2 atau 3 menit. Ya, Pak Topan, berarti ini sih saya cuma menyimpulkan, tolong dikoreksi. Semisal kita mau presentasi di satu komunitas gitu ya, kadang kan mungkin ada baiknya kita datang jauh lebih dulu ketimbang audiensnya. Jadi kita misalkan nanti ada audiensnya beberapa, kita bisa starting untuk ngobrol dengan mereka untuk tahu jenis orangnya seperti apa gitu. Sambil kita investigasi ini berarti mayoritas orang yang datangnya ini tipenya seperti ini, maka kita akan masuk seperti apa, seperti itu. Gitu nggak ya? Atau kalau semisal kita audiensnya ternyata udah ngumpul semua gitu, berarti kan pada saat presentasi kita pakai yang umum tuh Pak. Misal gini, kita kan kalau presentasi kan sudah mempersiapkan dari awal ya, gitu ya. Apakah saya harus pakai moment of truth dulu nih? Biasanya kan kalau saya pakai lebih ke tanya jawab, nanyain ke mereka ya, gitu ya, terkait dengan apa yang saya akan presentasikan, saya tanyakan untuk apa sih yang mereka tahu tentang produk, misalnya tentang masalah ini, tentang produk ini, apa sih keinginannya, dan ini kan ada yang tanya, ada yang jawab, ada yang mungkin gimana, dari situ saya bisa melihat ini kelompok orang-orang ini sepertinya yang seperti ini gitu. Gimana ya, yang pertama atau yang seperti itu menurut Pak Topan gimana gitu? Baik, terima kasih. Nah, teman-teman, Bu Ari jangan baper ya. Nah, jadi kita mulai belajar ya dari pemilihan kalimat, panjang pendeknya kalimat atas pertanyaan yang Bu Ari sampaikan. Secara langsung, kalau satu sudah spontan, gitu, saya bisa menilai Bu Ari itu kuning, high influence. Ya, meskipun misalnya ini adalah interaksi yang pertama. Oke, balik ke pertanyaannya, Pak Topan, apakah penting untuk kita datang lebih awal, menganalisa dulu, untuk kemudian nanti kita tentukan, ataukah kita menggunakan yang sudah kita persiapkan sambil melakukan scanning, ini ternyata seperti apa untuk kita adjust di situ. Menurut saya dua-duanya penting. Ya, termasuk di forum ini, kita mulai jam 4, saya hadir setelah Isya tuh, 3:30, ya, untuk persiapan. Ya, jadi kebiasaan untuk kita bisa datang di awal melakukan scanning memudahkan kita untuk bisa melakukan analisa yang lebih cermat tentang seperti apa audiens kita. Terutama ketika kita harus presentasi di komunitas di tempat yang kita baru pertama ke situ, bisa jadi ada gap budaya. Orang sini tuh ternyata beda Pak, orang sini tuh harus begini-begini dulu, orang sini dan seterusnya. Atau kita bisa dapat informasi-informasi lebih awal. Di sini tuh ada 3 pemegang kunci. Ya, maksudnya leadernya. Kalau 3 ini kita bisa pegang, insya Allah audiens meskipun banyak itu akan nurut. Yang pertama sosoknya seperti ini. Yang kedua, yang itu pemimpin informal, bukan pejabat, tetapi dia disegani. Yang kedua ya Pak Lurahnya. Yang ketiga adalah sekdesnya. Nah, kita kan dapat itu tuh. Sehingga sekdesnya gimana? Oh dia mah ini kok ramah, terusnya ini oke. Berarti kita sudah tahu ada 3, yang satu kuning, yang satu merah, yang satu hijau. Ya, sehingga kita bisa lebih natural. Tapi kalau waktu kita terbatas, ya sambil kita sampaikan, sambil setiap interaksi kita akan memperoleh clue, ya, dari tone yang volume suara yang digunakan, tone yang dipilih, pilihan kata, dan seterusnya. Itu bisa juga. Ya, selalu baik kalau kita persiapkan lebih awal. Izin saya langsung loncat ke chat. Coach Farah, maaf Pak, berarti kita harus belajar karakter manusia dulu dong ya, agak susah. Oke, teman-teman, jadi kita tidak harus dulu membaca seluruh manual buku tentang menyetir untuk kemudian setelah khatam dengan itu baru kita belajar menyetir, tidak. Jadi sambil saja, ya, sambil kita belajar, kita praktekin. Tetapi kita mulai tahu bahwa penting untuk kita mengetahui karakter audiens ini, ya. Jadi sambil, ya, tidak harus sesuatu dikuasai dulu baru kita terjun ke sana, sambil, ya. Ini hanya tools tambahan saja. Yang lebih penting adalah dari pertanyaan teman-teman, saya senang bahwa teman-teman mulai menyadari ternyata itu penting,
Ya, perkara gimana tekniknya ya kita diskusi seperti ini. Maka yang lebih penting di tahap ini adalah kita menyadari bahwa menyesuaikan gaya komunikasi kita itu penting, dan untuk bisa tepat berarti kita harus mulai mempelajari lawan bicara kita seperti apa. Bagaimana caranya agar kita bisa merespon berbagai macam karakter, sedangkan kita punya karakter sendiri. Oke, ya. Jadi saya ceritakan ya bahwa masing-masing kita punya karakter tersendiri. Misalnya Topan, dari 4 itu tadi merah, kuning, hijau, dan biru. Ya, kalau kita lakukan assessment pada umumnya, itu akan muncul 2 tinggi, 2 rendah. Misalnya Topan, tinggi pertama adalah kuning, relationship. Tinggi kedua adalah hijau, memikirkan dampak. Yang rendahnya adalah yang biru, compliance, dan yang merah, dominance. Ya, semakin seseorang mengenal saya, maka akan agree dengan itu. Ya, saya kesulitan untuk menggunakan nada tinggi, saya punya kesulitan untuk marah, saya punya kesulitan untuk kenapa? Karena merahnya rendah, gitu ya. Oke. Tetapi, bagaimana caranya agar kita merespon pada kita? Oke. Tetapi karena saya tahu ilmunya, ternyata penting saya meningkatkan merah saya, dominan saya, dalam hal supaya efektif berbicara dengan orang-orang yang nyata-nyata merah tua, gitu ya. Maka ketika saya presentasi dengan pengambil keputusan dan saya tahu betul dia merah, maka saya akan naikkan dominan saya turunkan kuning saya. Karena jika saya menggunakan kuning saya, adalah bisa jadi hal yang menyebalkan buat lawan bicara saya. Jadi saya tekan karakter asli saya munculkan sesuai dengan hasil analisa saya terhadap lawan bicara saya. Jadi bagaimana caranya? Ada seperti itu. Bersyukur kita, 4-4-nya kita punya. Masalahnya, kadar yang 2 tinggi, kadar yang 2 rendah, itu berdasarkan komposisi masing-masing kita. Coach Farah, misalnya, kuningnya tinggi, birunya tinggi, merahnya rendah, hijaunya lebih rendah. Misalnya seperti itu. Mas Rizky, misalnya kuningnya tinggi, hijaunya tinggi, merahnya rendah, birunya rendah. Masing-masing kombinasi yang berbeda. Tetapi punya kesemuanya. Karena punya, berarti kita bisa adjust. Nah, itu namanya adapted. Jadi ada naturalnya Topan, seorang yang high influence, high steadiness. Tetapi ketika bicara dengan orang yang high dominance, Topan menekan influence-nya, menaikkan dominance-nya. Caranya apa? Topan tidak terlalu basa-basi khusus dengan dia, dan Topan to the point khusus dengan dia. Itu adalah menekan influence, menaikkan dominance. Atau dengan kombinasi-kombinasi yang lain. Apakah saya menderita dengan itu? Karena saya tahu maksudnya adalah supaya komunikasi kita efektif, maka saya enjoy dengan itu. Ya. Pak Topan, ada buku yang direkomendasikan untuk memahami karakter warna ini, Pak Adi Rohiman? Nanti, teman-teman, saya tulis nomor WA saya di sini. Karena direkam, kalau saya sebut buku, disangka saya jualan, nanti kita bisa berjapri ya. Saya tulis nomor WA saya, silakan teman-teman jikalau dalam perjalanan nanti ada yang ingin ditanyakan secara personal terkait ini. Oh, teman, aku nemu yang kayak begini, bagusnya aku gimana? Ya boleh, feel free. Insya Allah, kalau itu bermanfaat. Termasuk pertanyaan tentang buku tadi. Ada sebenarnya di belakang saya ini buku yang biasa saya gunakan membantu tentang itu. Bagaimana cara agar kita bisa merespon? Oke, ini sudah. Oke, di chat semua sudah saya jawab. Saya kembalikan ke Coach Farah kembali. Ya, menarik sekali ya Bapak Ibu semuanya. Sampai waktu yang sudah disediakan easy 1,5 jam masih kurang ini kayaknya. Saya melihat kayaknya masih ada keinginan untuk bertanya atau berdiskusi. Apalagi menarik sekali pembahasan si warna-warni ini ya, merah, kuning, hijau, biru ini gitu. Karena memang the art of public speaking itu ya seninya adalah mengetahui lawan bicara, ya, komunikator dan komunikan. Ya sayang sekali ya Coach Topan, mudah-mudahan sih ini nanti easy akan ada sesi ketiga ya, bukan begitu Pak Rizky, Pak Rohandi, harapannya Insya Allah. Jadi Bapak Ibu don't stay away gitu ya, stay close to easy ya, bisa japri saya atau japri Pak Rizky atau japri Coach Topan langsung untuk informasi acara-acara kita selanjutnya.
Jadi Bapak Ibu, demikian acara hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian Bapak Ibu semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Untuk menutup acara ini, saya akan hadiahkan Bapak Ibu semua sebagai pantun. Si karakter merah katanya sukanya perintah. Si karakter kuning sukanya pertemanan. Sungguh berfaedah minggu sore kita belajar public speaking sama Coach Topan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Terima kasih Pak sekalian. Topan, Iya, Bu Farah, dan tim Izzy. Terima kasih atas interaksinya semuanya. 1,5 jam ini. Saya minta maaf jika dalam interaksi kita ada yang kurang berkenan. Mas Rizky, Ustadz Andi, dan Izzy, terima kasih telah memfasilitasi acara ini. Semoga bermanfaat karena senantiasa ketika kita memudahkan, insya Allah kita dimudahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.